Shalom, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini. Damai Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Ajari kami, khususnya hamba-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu, supaya setiap kebenaran firman-Mu menjadi berkat bagi yang mendengar dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini dalam Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021, yaitu Minggu Letare. Firman Tuhan yang akan menjadi menguatkan iman percaya kita tertulis dalam kitab Efesus pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, pada dasarnya setiap manusia itu pernah yang namanya berutang. Kalau dia hidup di dunia ini pasti mengalami berutang. Terutama utang yang dimiliki oleh setiap orang adalah utang dosa. Akan tetapi, ketika manusia Tuhan ciptakan seturut dan segambar dengan Allah, manusia itu tidak bisa hidup di dalam perintah dan ketentuan Tuhan. Adam dan Hawa lebih mengutamakan akalnya, lebih mematuhi perkataan daripada si iblis, sehingga mereka memakan buah itu. Dan akibat ulah dari Adam dan Hawa, pada hakikatnya semua manusia jadi berhutang di dalam dosa. Akan tetapi, lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bagaimana seorang Paulus memberikan sebuah pengajaran yang baru
kepada orang-orang yang ada di jemaat Efesus. Jemaat Efesus merupakan jemaat yang sudah sangat maju pada saat itu. Tetapi kemajuan daripada Efesus tidak berimbang dengan kemajuan iman. Penyembahan-penyembahan berhala terhadap Dewi Artemis terjadi di sana. Penyembahan-penyembahan terhadap kaisar juga terlaksana di sana. Bahkan orang-orang Kristen yang ada di Efesus pada saat itu terkontaminasi dengan kehidupan orang-orang yang tidak Kristen. Iman yang seharusnya tertuju hanya kepada Kristus akhirnya dinodai oleh karena penyembahan-penyembahan berhala. Perbuatan-perbuatan yang harusnya menunjukkan bukti daripada keberimanan dilakukan seakan-akan untuk mendapatkan anugerah dan berkat Tuhan, bahkan keselamatan. Tentu semuanya ini tidak sesuai dengan ketentuan dan keinginan daripada Tuhan. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia setelah di dalam perjanjian baru, setelah di dalam Kristus, setelah Yesus memberikan dirinya menjadi kurban penebusan dosa, maka setiap manusia yang berdosa itu menjadi diselamatkan. Allah telah menggantikan hukuman yang seharusnya diterima oleh manusia lewat anaknya yang tunggal. Kehidupan yang sudah tidak benar bagi kehidupan orang Efesus kembali diperingatkan, dinasehati, dan diarahkan oleh Paulus. Paulus mengingatkan mereka. Apa yang Paulus ingatkan? Paulus katakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati. Artinya apa? Artinya sebenarnya manusia sudah tidak layak di hadapan Allah oleh karena keberdosaan, oleh karena hawa nafsu, oleh karena keinginan dagingnya. Maka kematian itu yang menjadi bagian daripada manusia akibat dari ketidaktaatan kepada Allah diubahkan di dalam Kristus Yesus. Bahkan Paulus juga katakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Siapa yang mengikuti jalan dunia, siapa yang hidup di dalam dunia masih melakukan segala keinginan-keinginan daging, maka sebenarnya dia sudah mati di dalam Tuhan. Lalu Paulus juga memberikan suatu kesadaran kepada mereka bahwa dia juga dahulu, dalam ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Pada dasarnya seharusnya Paulus mengatakan seharusnya kami juga mendapatkan penyiksaan, mendapatkan murka Allah, mendapatkan penghukuman Allah, karena kami juga dahulu hidup di dalam kejahatan. Tetapi pada saat sekarang ini tidak lagi demikian. Karena apa? Karena kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sudah diubahkan di dalam Yesus. Artinya apa? Artinya kehidupan orang-orang Kristen sudah keluar dari kehidupan yang lama untuk menuju kehidupan yang baru di dalam kekekalan bersama Yesus Kristus. Paulus katakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya oleh karena kasih-Nya, oleh karena kemurahan kasih Allah, oleh karena berkat-berkat-Nya yang melimpah, maka Dia melimpahkan segala sesuatu kepada kita. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam Kristus, tidak lagi di dalam dosa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, banyak orang sekarang ini memang berlomba-lomba untuk melakukan segala yang baik,
berlomba-lomba untuk menolong orang. Bahkan jika kita melihat di zaman pandemik yang sampai hingga pada saat ini tak kunjung berhenti. Banyak orang yang hadir menjadi dermawan-dermawan, membantu orang yang kesusahan, membantu orang yang kehilangan pekerjaan, membantu orang yang perekonomiannya lemah dan lain sebagainya. Tetapi banyak juga orang di dalam membantu orang lain, dia tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dia berpikir dengan membantu itu supaya dia dihormati, supaya dia dihargai, supaya dia ditaati dan lain sebagainya. Bantuan yang seharusnya dilakukan dengan segala keikhlasan sebagai wujud bahwa dia orang beriman kepada Kristus, tetapi tidak dilakukan. Tetapi justru mendatangkan kesombongan. Maka tentu semuanya ini tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena dasarnya manusia itu diselamatkan oleh Tuhan, bukan karena segala perbuatan baiknya, tetapi karena anugerah dan kebesaran Allah. Anugerah dan kebesaran Yesus Kristus. Sehingga firman ini mengingatkan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Oleh karena iman kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yesuslah, maka kita memperoleh keselamatan. Bukan karena hasil usaha kita. Yang artinya seperti apa? Sebaik apapun usahamu di dalam kehidupanmu, sebaik apapun pertolonganmu, sebaik apapun pemberianmu, semuanya itu tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena lebih besar kasih Allah dan kebesaran Allah yang sudah dinyatakan di dalam kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasih di dalam Kristus Yesus. Lalu kita diberikan sebuah pengajaran yang baik kepada kita. Sebagai orang yang percaya, Tuhan mau katakan kepada kita, jangan ada kesombongan di dalam kehidupan. Tidak ada di dalam hidup ini yang perlu kita sombongkan. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita miliki pada saat ini adalah pemberian Tuhan. Jangan ada kesombongan di dalam kehidupan kita. Tema yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan kasih karunia Allah yang menghidupkan. Bagaimana kasih karunia Allah yang menghidupkan? Yang pertama sekali, kasih karunia Allah yang menghidupkan yaitu ada di dalam Yesus Kristus. Yang menghidupkan apa? Menghidupkan setiap orang yang percaya kepadanya. Kasih karunia yang diberikan oleh Yesus Kristus dengan pengorbanannya membuat setiap orang yang percaya kepadanya supaya memperoleh hidup yang kekal. Kehidupan yang diberikan oleh Allah di dalam kasih karunia-Nya bukan kehidupan saat ini, bukan kehidupan sekarang ini, tetapi kehidupan yang kekal hari ini, esok, sampai selamanya di dalam Yesus Kristus. Maka selaku orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia Allah, dia harus mempertunjukkan keberimanannya di dalam kehidupan setiap saat. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, orang yang beriman itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Ini yang harus kita pahami. Orang yang beriman mempunyai tanggung jawab yang besar. Jangan kita sampai dininabobokan dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Karena kita katakan, karena firman Tuhan katakan bahwa cukup hanya beriman kepada Yesus. Betul. Cukup hanya beriman kepada Yesus maka kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Tetapi orang yang beriman mempunyai tanggung jawab yang besar. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya dia harus menjadi garam dan terang dunia.
Dia harus mempertunjukkan keberimanannya menjadi garam dan terang dunia bagi semua orang, bukan menjadi batu sandungan di dalam kehidupannya. Ini yang harus kita pahami. Paulus, karena dia beriman kepada Kristus Yesus, dia mempunyai tanggung jawab memberitakan Injil Kristus. Sehingga dia di dalam segala keterbatasannya, sekalipun dia di dalam penjara, oleh karena keberimanannya kepada Yesus, dia menasehati, dia mengembalakan, dia mengarahkan orang-orang yang sudah sesat untuk kembali ke jalan yang benar, untuk kembali ke jalan Kristus. Itu tanggung jawab kita. Maka kita juga terpanggil di sana. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, jika engkau katakan di dalam kehidupanmu bahwa engkau adalah orang yang beriman, maka lakukan tanggung jawabmu dengan sungguh-sungguh. Lakukan segala tanggung jawabmu dengan membuktikan bahwa engkau orang beriman. Tidak hanya lewat perkataan, tetapi lewat segala perbuatanmu. Tapi ingat, jika engkau berbuat itu bukan supaya engkau diselamatkan, tetapi karena engkau sudah memperoleh keselamatan yang daripada Yesus Kristus, maka hidupin tanggung jawab itu. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, bagaimana sebenarnya Tuhan membayar lunas segala hutang dosa kita? Ada sebuah ilustrasi yang menarik menurut kami. Ada seorang narapidana. Dia akan mendapatkan hukuman oleh karena kejahatannya. Dia terbukti bersalah, yaitu melakukan perampokan dan pembunuhan. Suatu ketika seorang hakim memponisnya yaitu hukuman mati. Maka tibalah waktu yang ditentukan akan mendapatkan hukuman mati. Kemudian ketika hukuman mati akan dilakukan, yaitu hukuman dipancung, ada seorang yang berkorban. Suatu ketika akan melakukan hukuman mati itu, orang tua ibu daripada si terpidana masuk ke dalam mobil yang membawa anaknya ini terpenjara. Dia melepaskan anaknya yang akan terpidana. Dia masuk, dia pakai sesuai dengan pakaian tahanan. Dan tibalah saatnya, tanpa diketahui siapapun, tibalah saatnya mendapatkan hukuman mati. Dan yang menjadi dihukum mati adalah seorang ibu tadi. Dia berkorban menggantikan anaknya. Dan anaknya menjadi bebas. Nah, demikian juga sebenarnya yang Yesus berikan kepada kita. Kita yang harusnya terpenjara, tetapi dibebaskan oleh Yesus. Dia menjadi menggantikan kita. Dengan apa itu kita bayar? Tidak ada cara apapun kita bisa membayarnya. Hanya yang Yesus inginkan dari kita adalah supaya kita beriman kepadanya. Supaya kita percaya bahwa Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Hanya itu yang Tuhan Yesus inginkan. Jika seorang ibu itu menjadi gambaran seorang Yesus, maka ini memberikan suatu kesadaran. Kita seorang anak yang sudah terpidana tetapi dihidupkan kembali. Maka sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus, jangan lagi melakukan dosa di dalam kehidupanmu. Bertobat engkau di dalam kehidupanmu. Kembali engkau ke jalan yang benar. Sebagaimana yang diinginkan oleh Yesus dalam kehidupan. Anugerah Allah memberikan keselamatan kepada kita, memerdekakan kita, menjadikan kita anak-anak kesayangan, menjadikan kita anak-anak
yang mewarisi kerajaan sorga, menjadikan kita mendapatkan mahkota kehidupan. Maka hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Hiduplah di dalam iman. Tanggung jawab imanmu dengan sungguh-sungguh, dengan ketaatanmu kepada Tuhan, sebagai bukti wujud nyata bahwa engkau sudah terpanggil, sudah terhisap di dalam keselamatan. Apapun yang engkau lakukan di dalam kehidupanmu, jika engkau kaya, jika engkau membantu orang, bantulah orang, sebagai wujud bahwa engkau adalah orang yang beriman kepada Kristus, bukan menjadi tiketmu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena tiket kita sudah jelas, yaitu adalah Yesus Kristus. Sudah jelas dia adalah pintu keselamatan itu. Maka masuklah melalui pintu keselamatan itu dengan beriman sungguh-sungguh kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, dan Tuhan yang maha pemurah. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Ajari kami hidup di dalamnya, supaya kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.